Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu ila ruhin Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi. Wa inna ummahatina wa ajdaadina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fayastamiru, cerita tentang Mbah Khalil bin Harun, ya. Mbah Khalil bin Harun itu anaknya Mbah Harun yang paling kecil, namanya Khalil bin Harun. Katanya sih paling kecil, ya. Cara Jawa ini ruju ya, benar ya? Yang paling kecil, si ruju. Fayastamiru, mongko terus menerus sapa Mbah Khalil fil mujahadati ing dalem mujahadah, merangi diri sendiri. War riyadati, lan riyadhah, melatih diri, ya, riyadhah, olahraga riyadhah, ya, yang melatih. Fi ayyamihi ing dalem pira-pira. Cuman kalau riyadhah itu, kalau bahasa kita itu riyadhah itu olahraga fisik, ya. Tapi kalau orang-orang sufi itu riyadhah itu artinya latihan spiritual, bukan latihan fisik, tapi latihan spiritual. Malam-malam saatnya tidur dia bangun, melatih spiritual, ya. Dimarahi orang, mencoba untuk tidak ikut marah, itu bagian dari riyadhah, ya. Di saat teman-temannya bermain, dia tidak bermain, sedang mencoba untuk melatih menjadi wali, itu, ya. Riyadhah namanya itu. Kita ini riyadhahnya itu sering riyadhah fisik, ya, tapi jarang-jarang yang secara serius melatih spiritual, ya. Ya, tapi tetap kita adalah upaya-upaya untuk melatih spiritual, ya. Kadang-kadang kita ini perlulah membaca Al-Quran 1 bulan khatam di luar Ramadan. Ya, Ramadan kan biasa, ya. Biasa apa enggak biasa? Biasa, ya. Ya, biasa. Tapi latihan coba. Nanti kuat lagi latihan 7 hari khatam Al-Quran. Namanya latihan, itu namanya juga apa? Latihan, itu namanya riyadhah. Riyadhah, ya. Ada yang riyadhahnya makannya tidak pakai nasi, namanya ngerawat. Ada, ya? Tahu nggak ngerawat? Ya, itu juga dalam rangka melatih biar tahan uji, gitu, ya. Ada yang latihannya konon katanya, ya, 1 jangkah 1 ayat. Qul huwallahu ahad 1 langkah. Allahus 1 langkah katanya, tapi ya wallahu a'lam, ya. Tapi ya enggak segitunya lah, masa 1 langkah 1 ayat itu, ya, enggak mau kuliah enggak nyampe-nyampe, ya. Kan konon katanya ada, ya. Ada yang poso itu diam. Sudah puasa, tidak mau bicara, diam. Dari mana kamu? Ada yang boleh bicara tapi pakai ayat, ya, ada yang gitu. Itu namanya dalam rangka riyadhah, ya. Orang macam-macam riyadhahnya itu, ya. Kamu mau kemana? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maksudnya mau sholat, ya. Kamu mau kemana? Mau makan? Kulu washrabu, nah, gitu. Hani'an hari'ah, gitu, ya. Pokoknya ngomongnya itu selalu pakai bahasa Arab, ya. Mau kemana? Wa in kuntum junuban fattoharu.
Maksudnya mau mandi gitu. Jadi pokoknya setiap ngomong apa harus pakai Al-Qur'anul Karim. Itu ada yang riyadhah gitu katanya. Tapi kok ya pinternya dia itu loh, bisa komunikasi kok pakai apa? Bahasa Al-Qur'an. Coba bayangkan ya, mau tidur gimana? Tidur apa? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Oh, manusia ini mau istirahat, wong ora pangeran ya butuh apa? Istirahat. Itu pokoknya cari ayat-ayat yang ini ya. Coba lakukan satu hari. Bicaranya hanya Al-Qur'anul Karim gitu. Ada katanya dalam cerita-cerita, tapi ya saya kira kok ya enggak perlu segitunya ya. Ya perlu lah. Tapi menurut cerita-cerita itu ada dalam rangka untuk melatih diri, sabar. Itu namanya apa? Riyadhah, melatih diri. Ya, kita di pondok itu juga diantaranya dalam rangka riyadhah, melatih. Nah, salah satu yang dilakukan oleh Mbah Khalil bin Harun ini adalah fayastamiru fil mujahadati war riyadhati. Fi ayyamihi dalam pira-pira dinane Mbah Khalil wa ahyanihi lan pira-pira masa-masanya Mbah Khalil. Tsumma tagharraba, nuli mengasingkan diri. Mengasingkan diri itu tidak kok terus menyepi enggak ya? Tagharrab itu artinya monco. Tahu monco ya, pergi di luar daerahnya yang jauh, itu namanya tagharrab. Li ajli hadha sa'i al-azim, krono arahe ikilah tumandang usaha sing tenanan al-azim ingkang agung, demi untuk pencapaian yang luar biasa. Mbah Khalil kemudian tagharrab. Tagharrab itu artinya keluar dari daerahnya. Farahala mongko budalan sapa Mbah Khalil bin Harun ila Madura, maring Madura. Ya, jauh sekali itu Madura zaman itu ya. Zaman itu kendaraan itu susah ya. Ke Madura itu ya mungkin naik apa ya? Mbah Khalil itu kan tahun berapa ini? Tahun 1293. Ya. Lahir tahun berapa? 1293 ya. Sekarang berapa? 1400 ya. 1923 ya kan? 1293 ya. Iya. 1293 itu kalau dimiladikan, dimasehikan itu 1876, 1877 masih Belanda ya. Kalau rumahnya Sarang waktu itu ya, mau ke Madura sudah ada bis belum itu? Kayaknya kok belum ya. Beri naik apa? Kebayang enggak ke Madura itu? Ya enggak tahu mungkin jalan. Jadi Madura itu jangan katanya tagharrab kok meng Madura. Lho, Madura zaman 1897 itu luwih adoh timbang Lampung. Ya enggak? Lampung Sarang dengan Sarang Madura tahun ukurannya Lampung, jangan Lampung lah. Mana ya? Jambi Sarang tahun 2024 kok 2024 2021, Sarang Madura tahun 1876. Jauh mana? Sarang Madura lah. Wong tahun 1970 itu kalau mau pergi ke singgahan, tahu rumah singgahan itu Senori sana itu nginep. Cerita-cerita orang singgahan itu kalau cerita sama saya gitu kan,
Riyen nggih, dulu itu Mbah Maimun juga sok-sok pengajian teng mriki. Niku nginep, Gus. Nginep, terima sekedar ndi? Singgahan itu Mbulu Ngidul Jatirogo rono sithik singgahan. Paling sekarang kalau naik mobil itu 1 jam. Itu tahun 1970 itu nginep. Tahun 1970 itu nginep. Sini singgahan. Saiki kene singgahan. Telepon, piye kabarmu? Singgahan sik diluk tak parani. Itu ya kan saking cedake singgahan. Nah, ini pergi ke Madura tahun 1876-an, sekitar itu. Ya lebih sedikit lah, itu kan lahirnya, berarti kan ya sekitar tahun 1880, 78 atau tahun 1890 gitu ya. Itu sudah jauh itu. Dan jauh sekali ke Madura itu, bisa-bisa jalan. Ya, bisa-bisa jalan. Mbah Khalil Bangkalan ketika menyuruh Kiai As'ad Samsul Arifin untuk menemui Mbah Hasyim Asy'ari di Jombang, dari mana? Dari Bangkalan, jalan kaki, bawa teken, bawa apa itu, tasbih, jalan kaki. Biasa jalan kaki sini, mana? Madura, Jombang, ya kan? Sekarang jalan kaki segitu, oh itu sampean kok kuat Kang. Ya kan langsung ditakoni wong akeh. Ana apa iki? Lagi tirakat apa iki? Ya kan? Dulu ya jalan. Saya bayangkan kok kira-kira mungkin ya jalan kaki ya. Kira-kira naik apa tahun 1800. Ya itu jauh ya. Pergi kemana ini? Ke Madura. Li akhdhil ilmi krana golek ilmu an fadilati al-allamah Faridi asrihi asy-syahir bil wali, sangka fadilatul allamah Faridi asrihi, orang ngijeni eranya. Di eranya itu tidak ada duanya, itu namanya Faridu asrihi, orang yang sendiri di eranya Mbah Khalil ini. Asy-syahir ingkang masyhur bil wali kelawan wali, sahibil karamat al jalilah, yang pemilik keramat-keramat yang agung, yaitu Asy-Syaikh Al-Kiai Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani, ya. Bangkalan ke sana dalam rangka mencari ilmu. Tagharrab 'anil awtani fi talabil 'ula. Wasafir fa fil asfari khamsu fawaida, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, ya. Imam Syafi'i menganjurkan orang untuk pernahlah dalam hidup itu keluar dari daerahnya, biar agak terbuka lah. Dunia ini tidak hanya desanya saja, ya kan? Tagharrab 'anil awtani fi talabil 'ula wasafir fa fil asfari khamsu fawaida, kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Ada beberapa faidah itu ya. Falazamahu mongko netepi sapa Mbah Khalil hu ing Mbah Khalil, ya, guru dengan murid namanya sama ini. Khalil murid dengan Khalil guru. Wa in kasyafa lan dadi kabuka lahu biha sebab ikilah mulazamah lahu kedue Mbah Khalil Harun rahimahullahu taala, apa sing kebuka? Al-futuhatu, apa pira-pira kebuka, al-ilahiyatu ingkang bangsa kepangeranan, wal anwaru lan pira-pira cahaya, ar-rabbaniyatu ingkang bangsa kepangeranan. Fastadda mongko banget apa hirsuhu, ngungsenge Mbah Khalil, usaha yang sungguh-sungguh namanya hirsun. Wa raghabatuhu lan keinginan-keinginan Mbah Khalil fil irtiqai, dalam munggah naik, wal i'tilai lan tegese naik pangkat dalam keilmuan, dalam spiritual. Fa fi hini an balagha mongko ing dalem nalikane tumeka sapa Mbah Khalil sinal kuhulati ing taun usia kuhulah, usia matang. La yazalu ora kingsir-kingsir selalu sapa fadilatu Mbah Khalil bin Harun rahimahullah taala iku amdo, melangsungkan
sapa Mbah Khalil bin Harun fiktinasi al-ulumi ing dalem mengambil pira-pira ilmu, memperoleh ilmu, wal ma'arifi lan pira-pira pengetahuan ad-diniyah ingkang bangsa agama. Khilafama hale nulayani perkara alaihi ing atase ma'aqranuhu ta pira-pira kancane Mbah Khalil. Wa ahlu asrihi dan orang-orang di eranya Mbah Khalil. Tola'a mangkat sapa Mbah Khalil rahimahullahu taala ilal haramain, marang haramain, ya dua kota suci asyarifaini ingkang mulya karone, Mekah dan Madinah. Wa kana lan ana sapa Mbah Khalil aqama iku mukim sapa Mbah Khalil fil haram al-makki gitu ya. Maksudnya ya fil haram al-makki. Enggak tahu kok ada ayatnya belakangnya itu ya. Fil haram al-makki mungkin ya, enggak ada ayatnya mungkin. Ing dalam tanah haram. Tapi juga kalau ada ayatnya enggak apa-apa ya. Fil harami. Ing dalam tanah ingkang bangsa mulya al-makki ingkang makki ya. Biasanya sih enggak ada alifnya ya, enggak ada apa ya biasa ya. Tapi kalau ada ayatnya enggak apa-apa lah ya. Muddatan ing dalam mangsa tawilatan ingkang dawa, thamaniya sinina. 8 pira-pira taun. Wa dzalika utai mengkono-mengkono mukim di Mekah iku fi zamani angkanat ing dalam zaman arep ento ana apa Mekah apa al-Makkah tu apa Mekah al-mahmiyatu ingkang den jaga ana iku tahta asrafi, maksudnya isyraf ya, tahta isyrafi as-sadah, di bawah kepengawasan sayyid-sayyid wal asrafi lan para syarif-syarif. Karena secara temurun-temurun Mekah itu dikuasai oleh keturunannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi hamasiyati daulatil atraq, ing dalam kesemangatane negeri Turki al-Utsmaniyati ingkang bangsa Utsman. Negerinya orang-orang Turki ingkang bangsa Utsman. Lazaman tepi sapa Mbah Khalil rahimahullahu taala muddata iqamati bi Makkah ing dalem mangsa muqimi Mbah Khalil bi Makkah lan Makkah al-musyarrafati ingkang dimulyakan tepi al-allamah al-mudaqqiq al-fahama al-Kiai Mahfud bin Abdullah at-Turmusi. Ing allamah al-mudaqqiq ingkang ilmune lembut ya. Al-Fahama ingkang banget pahami siapa Al-Kiai Mahfud bin Abdullah At-Turmusi ya, ketika di Mekah menjadi muridnya Syekh Mahfud At-Turmusi ya, termasana pasitan Syekh Mahfud At-Turmusi. Wa ilaihi lan iku marang Syekh Mahfud At-Turmusi radhiyallahu taala intisabu utawi intisabe Mbah Khalil fil ulumi ing dalam ilmu, bernasab maksudnya, bernasab secara ilmu, nasab kan ada nasab ilmu ya, secara ilmu nasabnya memang sangat utama kepada Syekh Mahfud At-Turmusi ya. Fil ulumi ing dalam pira-pira ilmu min bainil mangquli, sangka antarane ilmu ingkang dinukil wal maquli lan ilmu ingkang dinangen-angen. Ilmu akli dengan ilmu nakli. Itu banyak bersandar kepada Syekh Mahfud At-Turmusi. Wa alaihi lan iku ing atase Syekh Mahfud At-Turmusi kana ono peta'wiluhu, apa tetanggenane Kiai Khalil. Tetanggenan itu bersandar. Sandaran ilmiahnya Kiai Khalil itu kepada Syekh Mahfud At-Turmusi rahimahullahu taala. Tasaddihi lil ifadati wa tadris. Nandangine Mbah Khalil lil ifadati marang memberi faedah. Sekarang dia telah melakukan pengajaran, tidak lagi belajar tapi mengajar. Lil ifadati marang memberi faedah wa tadrisi lan mulang. Ba'daan roja'a ing dalam sausiar minta bali sapa fadilatu Asy-Syaikh Khalil
minat tagharrubi sangka mengasingkan diri, anil autani sangka pira-pira waton, pira-pira negeri, wa nuzulihi lan manggone fadilatus Syekh Khalil bin Harun min muqamihi sangka muqime Mbah Khalil fil harami al-Makki ini ya, enggak ada yaknya ini, ing dalam haram Makki. Aqama mukim sapa Mbah Khalil rahimahullahu taala fi manzili ing dalam daleme Mbah Khalil. Daleme ya sarang ini ya. Fatasadda mongko nandangi sapa Mbah Khalil ifadati marang memberi faedah wa tadrisi lan mulang. Wa kana lan ono sapa Mbah Khalil janibat tadrisi ing dalam di samping atau ing dalam sisa mulang, di samping mulang. Iku lam yazal iku ora kingsir-kingsir sapa Mbah Khalil wa ya Mbah Khalil iku fi futuwatil ilmi ing dalam kesemangatan ilmu wa ahlihi lan pemilik ilmu, masih semangat mencari maksudnya. Walaupun sudah mulang tetapi semangat ilmiahnya itu terus ya, menggali terus. La tatlu'u ora muncul alai ngatas Mbah Khalil asyamsu apa srengenge wala taghrub bulan ura surup apa syams illa wa kutubuhu, kecuali utawi pira-pira kitab Mbah Khalil iku baina yadai ing dalam antarane tangan loro Mbah Khalil. Yang dipegang selalu buku. Pagi, sore, matahari terbit, matahari terbenam, pembawaannya itu bersama buku ya. Walam yamdi dan tidak lewat alai ngatas Mbah Khalil apa zamanun apa waktu illa wa akhadha, kecuali mengambil sapa Mbah Khalil fursatahu ing kesempatan Mbah Khalil litolabil ilmu untuk mencari ilmu. Ya, Mbah Khalil ini terkenal pencari ilmu top. Ya, punya kakak namanya Umar Harun ya, yang juga pencari ilmu top. Waqad a'anahu lan teman-teman nulung hu ing Mbah Khalil rahimahullahu taala. Apa sing nulung aufarul hududzi, luwih sempurnane apa jenenge iku hafz, punya ini apa namanya hafzun. Hafzun itu apa ya? Ya hafzun hoki cara Cinone ya. Apa itu? Keberuntungan. Ya, dia punya keberuntungan. Apa itu keberuntungannya ini? Haitsu angkana sekiranya arep yen tono sapa Mbah Khalil wa ya Mbah Khalil mundu nas'ati, sejak tumbuh kembangnya Mbah Khalil ila an balagha tumeka marang arep ento tumeka Mbah Khalil fi sinni rusydihi ing dalam usia dewasane Mbah Khalil wa asyuddihi lan matenge Mbah Khalil ana iku mundu angkana sejak mundu menasatihi haitsu angkana sekiranya arep ento ana sapa Mbah Khalil iku an asya iku sugeng urip sapa fadilatu Mbah Khalil rahimahullah taala, urip hidup min baini ahli ilmi, sangka antarane para pemilik ilmu, wong alim, waddin lan agama. Hum utawi ahlul ilmi waddin iku aqaribuhu, pira-pira kerabate Mbah Khalil, wa asyiqauhu lan pira-pira saudara kandunge Mbah Khalil. Jadi dia diuntungkan. Selain memang punya minat nyaring ilmu yang luar biasa, diuntungkan sejak dia berkembang kecil sampai usia matang itu hidup di antara wong-wong sing pinter. Lingkungannya itu lingkungannya ilmiah, lingkungannya wong-wong pinter, seneng ngaji. Jadi pencariannya itu terpenuhi karena didukung oleh lingkungan yang baik. Ya. Minal ulama'i bayani pira-pira ulama wal masyayikh lan pira-pira masyayikh al-fudhala ingkang agung-agung. Fakana mongko ana sapa Mbah Khalil wa ya Mbah Khalil ba'da ruju'i dalam saun baline Mbah Khalil ila sarang marang sarang
Iku lam yazal ora kingsir-kingsir Mbah Khalil wa ya Mbah Khalil fil istifadati ing dalam amri faidah. Jani bama kana alaihi di sisi perkara kana kang ana sapa Mbah Khalil iku ali ngatas minat tadrisi bayane mulang wal ifadati lan memberi faidah. Selain beliau itu mengajar, beliau masih terus belajar dari lingkungannya. Karena beliau itu junior ya, kakak-kakaknya ada orang alim-alim banyak di sarang. Beliau tetap tetap belajar ya, sangat diuntungkan. Ya tentu tidak hanya diuntungkan oleh situasinya, tetapi memang beliau sendiri Mbah Khalil itu senang mencari apa? Gitu ya, Mbah Khalil. Muhajaratuhu ila Rembang wa taqalluduhu an wadhaif ad-diniyah. Hijrah Mbah Khalil ila Rembang marang Rembang. Wa taqalluduhu dan menjabati Mbah Khalil bertugas al-wadhaifa ing pira-pira tugas ad-diniyata ingkang bangsa agama. Beliau punya tugas-tugas dari pemerintah untuk mengurusi soal agama-agama. Ya. Ini Mbah Khalil. Karena dulu-dulu yang jadi pegawai-pegawai di urusan agama itu kiai-kiai ya, dari pondok pesantren. Karena pemerintah belum punya sekolah. Yang punya sekolah untuk agama itu pondok pesantren. Dulunya tidak ada. Nah, zamannya Belanda, zaman Jepang, itu semua yang diangkat menjadi pegawai keagamaan itu mesti dari pesantren. Pemerintah belum punya aliyah, belum punya sanawi, belum punya perguruan tinggi. Kalau mencari orang yang pintar agama di mana? Ya di pesantren ya. Itu. Makanya kiai-kiai banyak yang kemudian diangkat untuk mengurusi urusan agama, dan itu tradisi sejak zaman Belanda dulu. Ketika Belanda mulai mengurusi urusan agama, yang diangkat ya kiai-kiai ya. Tasaddihi lil ifada wa tadris, muhajaratuhu ila Rembang. Beliau kemudian hijrah ke Rembang. Tawalla nguasai sapa Mbah Khalil. Wa taqallada lan menjabat ya, menjabat lah ya, dikalungi tugas, maksudnya menjabat sama Mbah Khalil. Sapa fadilatu gitu ya, sapa fadilatu Mbah Khalil rahimahullah taala fi madinati Rembang, di kota Rembang. Wadhifatan ing wadhifah, tugas kamustasyarin khosah, sebagai mustasyar. Tahu ya mustasyar ya, orang yang dimintai pendapat konsultan cara saiki ya. Cara ekonomine no konsultan, nah cara agamane ya mustasyar. Ya salah satu struktur pengurus di Nahdlatul Ulama itu ada mustasyar, ada rais syuriah, ada awan. Dakwan ya. Itu komponen-komponen suriah itu. Dan namanya mustasyar. Kamu mustasyarin khos, sebagai mustasyar khos, konsultan khusus. Lil mahkamati asyariyah, kedua mahkamah syar'iyah. Pengadilan syarak. Sing ngukumi nek ana urusan-urusan berkaitan dengan syariat. Ya. Ada orang menikah, ada orang yang cerai, ada orang pisah, warisan, apa itu urusannya mahkamah syariah. Ya. Wa ma zala lan ora kingsir-kingsir sapa Mbah Khalil iku mustamiron iku terus menerus fil qiyam ing dalam jumenengi bihadil muhimmati kelawan ikna tugas muddata sinina ing dalam mangsa pira-pira taun. Faqama mangko jumeneng sapa Mbah Khalil rahimahullah taala fi Rembang ing dalam Rembang. Wadhalika te mengkono-mengkono mukim di Rembang tadi iku fi hawali sanata 1911 ing dalam kira-kira tahun 1911 miladiyah. Al-muwafiqi ingkang nyocoki sanata 1336
ing tahun 1336 minal hijrah. Falam yazal mangkora kingsir sapa Mbah Khalil rahimahullah taala iku fi tadrising dalam mulang wal ifadati lan memberi faidah. Wa assasa lan bangun mendirikan sapa Mbah Khalil ma'hadan ing pondok dinian ingkang bangsa agama. Tawalla nguasai sapa Mbah Khalil wa ya Mbah Khalil li a'ba'i tanzimi marang pira-pira beban pengaturane al-ma'had wa tartibihi lan nyusun ikilah ma'had fi masalihi ing dalam pira-pira kemaslahatin ma'had at-ta'limiyati ingkang bangsa ngulang wal qanuniyati lan peraturan-peraturan. Fasdara mengko mengembang berkembang, bukan berkembang ya. Berkembang dalam bahasa Indonesia itu artinya tidak maju ya. Tapi kalau istiharah dalam bahasa Arab itu maknanya maju. Indonesia itu nek berkembang itu maju apa gak? Gak ya. Kenapa kok gak maju berkembang itu? Kalau istiharah itu maknanya dari zuhra. Berkembang itu artinya maju. Kalau bahasa Arab ya, tapi kalau bahasa Indonesia berkembang itu ya berkembang belum maju, tengah-tengah naik mudun ora tapi tengah-tengah ya itu. Ono sing bahasa Indonesia rontok lucu meneh naik daun. Oh dia sedang naik apa? Oh daun ya, oh iso naik daun ya. Daun ditompaki kan ya ciblok kabeh to ya. Kenapa sih kok iso gawe bahasa naik daun itu? Tinggi gitu mungkin ya, naik daun. Kok iso naik daun ya? Fasdahara dzalikal ma'had ad-dini izdiharan kelawan maju bali kon ingkang banget. Tusadu den taleni ilaihi marang ikilah ma'had apa ar-rihalu, apa bekal perjalanan ditaleni. Artinya yang datang ke situ dari orang-orang jauh. Minan nawahi sangka pira-pira daerah anna ad-daniyah ingkang parek wal qasyati lan adah. Wa tawafadalan saling berebut datang ali ing atas Mbah Khalil sapa at-talabatu sapa pira-pira santri. Bala alladzina kang balagha ingkang tumeka pati idaduhum apa jumlahe talabah nahwan ing sepada min alfaini sangka 2000. Akeh lho ya 2000 zaman semono 1900 piro 11 wah akeh tenan. Itu pondok besar sekali itu di Rembang dulu itu ya, di daerah namanya Kasingan, di daerah namanya Kasingan itu Mbah Khalil ya lahirin nang Sarang, ngalim nang Sarang, kemudian ada tugas di Rembang, dipek mantu karo wong Rembang, terus hidup di Rembang, terus ada pesantren besar di mana? Di Rembang, di Kasingan namanya, di Kasingan. Terus di Rembang itu ada namanya sapa ngono jenenge Jawa kok, sapa ngono pokoke Sutopo apa sapa Sutopo menawa ya. Ya santri anyaran tapi wis tuwa. Jenenge sapa? Sutopo apa sapa pokoke topo-topo terus dilah dadi Mustafa. Dadi Mustafa. Tapi aslinya jenenge Jawa. Nah, yang itu yang kemudian sering membantu siapa? Mbah Khalil ya, sering membantu Mbah Khalil. Pedagang sukses namanya Sutopo apa sapa pokoke terus bantu sering membantu Mbah Khalil. Nah, kemudian anaknya diambil menantu, mondok terus anaknya diambil menantu namanya Bishri ya. Namanya siapa? Bishri yang kemudian terkenal ahli pidato itu waktu itu ya terkenalnya Bishri. Itu. Nah, ya Bishri itu yang kemudian jadi menantunya Mbah Khalil, terus punya anak namanya Gusmus. Mbah Bishri itu besanya menantunya Mbah Khalil ya.
Dulu pondoknya besar, tapi di Kasingan. Kalau yang sekarang itu kan namanya di Leteh ya. Nah, itu sudah perkembangan berikutnya. Terus pindah ke Leteh di dalamnya Kiai Bishri Mustafa yang sekarang ditempati Gus Mus dan kakaknya dulu namanya Mbah Khalil. Itu. Itu namanya Leteh ya. Tapi kalau yang asli itu pinggir jalan raya besar itu. Itu pinggir jalan itu ada daerah namanya Kasingan ya, pondoknya kira-kira di situ itu. Jumlahnya itu banyak sekali. Ada 2000, tulis di sini itu dari mana-mana. Alumninya juga banyak-banyak, orang-orang top-top alumninya itu. Ya takharraju baina mubtadi'in ing dalam antarane mubtadi'. Ya, Bali Maksum, ya. Itu kalau tidak salah juga pernah dinyantri di mana? Ini Mbah Hamid Pasuruan, ya, yang terkenal wali itu. Mbah Hamid apa? Pernah dengar enggak? Mbah Hamid Pasuruan itu mondoknya juga di Mbah Khalil. Makanya Mbah Bisri ayahnya Gus Mus itu rodok melete nek karo Mbah Hamid barang. Kono santri aku mantu ndah. Senengane. Sapa Mbah Bisri. Mbah Bisri itu kalau sama Mbah ya tas selain teman ya, berani kalau sama Mbah Hamid itu. Guyon-guyon apa gitu berani. Ya tadi guyonane ya santri, aku apa? Mantu. Mbah Bisri. Itu semuanya mondoknya di Mbah Khalil Rembang. Itu pondok gede banget. Alumninya luar biasa. Baina mubtadi'in ing dalam antarané mubtadi' termasuk Mbah Mahrus. Mbah Mahrus itu generasi kedua Pondok Lirboyo. Itu juga mondoknya di Kasingan ya. Kasingan di Mbah Khalil. Makanya ketika Mbah Mahrus itu diambil menantu sama Mbah Manaf, pendiri Lirboyo itu minta mau dijadikan mantu itu izinnya tidak ke Cirebon, tapi izinnya ke Rembang. Kondo Moro Rembang niki riyen santi mriki badhe kula pundhut mantu untuk meneruskan ikut ngopeni mungkin ya. Pokoknya hasil ketika mau diambil menantu itu izinnya ke Rembang, Mbah Khalil. Baina mubtadi'in ing dalam antarane pemula wa mutawassitin lan santri menengah wa muntahin, santri senior, orang yang sudah intihak. Ya takharraju alaihi aktsaru al-ulama. Itu ya wallahu alam bissawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.